Jadi pada malam ini kita pertemuan perdana untuk pembahasan soal TWK yang mana hari ini kita akan membahas materi awal yaitu materi Pancasila. Oke, jadi nanti dalam pertemuan ke depan kita bakal membahas fokus pada materi-materi dulu. Seperti biasa jika kita belajar materi, maka nanti akan dilanjutkan dengan sesi pembahasan soal. Jadi di awal materi, setelah materi dilanjutkan dengan pembahasan. Baik, kawan-kawan sekalian, ya, perkenalkan ya, nama saya Ryan, ya. Saya selaku pengajar untuk bidang TWK. Jadi semoga nanti kawan-kawan bisa progres ya, bisa memahami apa yang saya jelaskan ya. Apalagi di sini kita targetnya semakin dekat untuk CPNS, yang mana perkiraan tes itu di pertengahan Oktober. Jadi kawan-kawan masih memiliki waktu 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan ini, insya Allah nanti kita bakal push, bakal uh, tekan materi-materi esensinya biar kawan-kawan nanti bisa lulus di passing grade ya. Dan seperti yang kita tahu untuk TWK passing grade-nya itu sama seperti tahun kemarin. Untuk passing grade-nya masih di ambang 65 dengan total dengan total soal itu 30 soal. Jadi TWK itu terdiri dari berbagai jenis soal yang mana nanti 25 soal, 25 soal itu lebih kurang TWK murni. Dan nanti ada 5 soal lagi itu bahasa Indonesia. Jadi di TWK nanti kawan-kawan sekalian bakal bahas TWK murni dan nanti juga ada bakal pertemuan untuk pembahasan soal-soal bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, untuk materi-materi yang keluar di tahun-tahun sebelumnya ya, itu fokus TWK itu pada soal penalaran. Jadi tidak ada lagi soal hafalan. Jadi kawan-kawan tidak perlu menghafal pasal, tidak perlu menghafal peristiwa, tanggal, dan sebagainya. Karena yang keluar itu fokusnya adalah pada penalaran. Menganalisis kasus-kasus yang diberikan oleh si pembuat soal. Nah, dari analisis kasus-kasus ini, maka nanti kita harus memilih jawaban-jawaban yang paling realistis, jawaban-jawaban yang paling dekat dengan si soal, dan plus jawaban-jawabannya itu nanti sangat-sangat mirip. Jadi di TWK antara A sampai E itu jawabannya sangat-sangat mirip. Jadi bagaimana kawan-kawan sekalian bisa menalar soal-soal yang sangat-sangat mirip itu, memilih salah satu soal yang paling mirip dan paling itu menjadi PR bagi kita semua untuk uh, bisa berlatih lagi lebih dalam karena soal TWK yang dimunculkan lumayan susah dan lumayan ribet dari berdasarkan pengalaman-pengalaman kawan-kawan yang ikut di tahun sebelumnya. Baik, sekarang kita langsung mulai untuk pembahasan malam ini. Jadi pembahasan malam ini kita bakal membahas materi pertama, yakni Pancasila. Ya, kita akan membahas materi Pancasila. Nah, mari kita lihat ya. Pancasila terdiri di kata panca ya. Panca itu artinya 5. Sementara sila itu sendi atau dasar. Ya. Nah, panca artinya 5. Sila itu artinya sendi atau dasar. Ya. Nah, jadi Pancasila ini itu berasal dari sebuah kitab. Ya. Bahasanya ini bahasa Sanskerta. Kawan-kawan pernah dengar bahasa Sanskerta ya? Sanskerta. Nah, jadi bahasa Sanskerta ini adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang dari kerajaan Majapahit. Ya, bahasa-bahasa ini berasal dari daerah India. Nah, ya, seperti yang kita tahu dulu, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara itu didominasi oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Hindu-Buddha ini masuk dari daerah India. Nah, India selain membawa agama juga membawa bahasa. Jadi bahasanya itu adalah bahasa Sanskerta. Ya, nah bahasa Sanskerta inilah yang digunakan oleh masyarakat, ya, masyarakat pribumi pada masa itu, ya, digunakan oleh masyarakat pribumi
untuk berinteraksi. Nah, jadi asal kata Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, bahasa ini adalah bahasa yang dipakai oleh masyarakat pribumi, masyarakat Indonesia pada masa itu. Karena pada masa itu belum ada bahasa Indonesia. Nah, jadi asal kata Pancasila tadi itu diambil dari sebuah kitab. Nama kitabnya itu Kitab Negara Kertagama atau ada juga yang bilang versi Negara Kertama. Ya, karya Si Empu Prapanca. Jadi, dulu di Kerajaan Majapahit ya, ada sebuah kerajaan. Nama kerajaannya itu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ya, yang mana Kerajaan Majapahit ini menjadi salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Kawan-kawan pasti pernah dengar ya, Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit ini salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, yang mana kerajaan ini punya 5 aturan pokok dalam kehidupan bernegara. Nah, seperti itu. Ya, jadi Kerajaan Majapahit ini salah satu kerajaan yang memakai sistem Pancasila pada masa kerajaan itu. Ya, jadi makanya Kerajaan Majapahit ini menjadi salah satu kerajaan yang terbesar di Asia Tenggara. Kenapa? Karena mereka punya 5 aturan dasar atau 5 aturan dasar pokok yang bernama Pancasila. Nah, jadi kawan-kawan harus ingat, Pancasila itu udah ada dari masa Majapahit, bukan dibuat pada masa kemerdekaan. Referensinya sudah ada dari masa Majapahit. Dari mana kita tahu? Dari kitab ini, Kitab Negara Kertama, karya Empu Prapanca. Nah, karya si Empu Prapanca. Jadi ditulis semua bagaimana kerajaan Majapahit itu memiliki 5 aturan dasar pokok yang bernama Pancasila. Maka dari itu, Soekarno melihat bahwasanya kerajaan Majapahit itu bisa menjadi sebuah kerajaan besar karena mereka memiliki 5 sila pokok. Soekarno tertarik untuk menjadikan Pancasila ini juga sebagai dasar negara. Maka dari itu, Soekarno mengambil referensi dari kerajaan Majapahit untuk diterapkan Pancasila ini di Indonesia. Seperti itu ya. Maka dijadikanlah Pancasila ini sebagai dasar negara oleh Soekarno, yaitu pedoman hidup bermasyarakat dan ditetapkan sebagai ideologi bangsa. Jadi seperti itu filosofi si Pancasila ini, ya. Dan kawan-kawan harus mengingat, setiap negara itu punya ideologi. Ideologi itu artinya pemikiran. Indonesia ideologinya Pancasila. Amerika Serikat itu ada liberalisme, ya, bebas. Jadi tidak heran Amerika itu mereka di sana bebas narkoba, seks bebas, di sana juga bebas dalam hal memiliki senjata api, di sana bebas melakukan tindakan-tindakan seperti LGBT. Karena ideologi negaranya itu liberal. Kalau Indonesia itu Pancasila, makanya nggak boleh seperti itu. Kalau daerah-daerah Asia Timur ya, Cina, Korea itu punya ideologi komunisme atau sosialis, ya. Jadi beda-beda. Nah, jadi setiap negara punya pemikiran. Makanya kalau di Indonesia kayak LGBT, seks bebas, narkoba itu hal yang tabu ya, hal yang tidak dibolehkan. Kenapa? Karena bertentangan. Tapi kalau di Amerika, di Asia Timur, daerah Rusia dan Eropa lainnya, mereka punya prinsip ideologi yang beda. Maka dari itu, beda pula isi dan perilaku atau pedoman hidup orang-orang yang hidup di sana. Oke, ada pertanyaan dulu terkait poin A sebelum kita lanjut ke proses perumusan Pancasila. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kawan-kawan jangan malu-malu bertanya ya. Malu bertanya sesat di jalan ya. Kalau malu bertanya nanti nggak lulus. Jadi kalau ada yang nggak paham, kalau nggak berani atau nggak apa namanya sungkan untuk ngomong, boleh via kolom chat aja di chat di sini ya. Jadi nanti kalau ada yang tidak paham, langsung ke kolom chat. Seperti itu.
Baik, sekarang kita masuk ke poin yang B ya. Proses perumusan Pancasila. Nah, Pancasilanya ternyata beda dengan isi Pancasila Kerajaan Majapahit tadi. Isinya nggak sama, namanya aja yang sama. Ya, jadi isinya beda, namanya aja yang sama. Nah, maka dari itu, Soekarno ini mengambil template-nya saja tentang si Pancasila. Tapi isinya nggak boleh sama. Karena kan itu punya Kerajaan Majapahit ya. Nggak mungkin lagi bisa dipakai untuk masa modern sekarang. Karena itu kan udah kuno tuh isinya. Jadi isinya tidak mungkin dipakai. Tapi template-nya, bentuknya sama. Ya, tetap lima sila, lima pokok, dan menjadi landasan pedoman masyarakat yang ada di daerah tersebut. Nah, kawan-kawan perlu ingat ya, tanggal 7 September 1944, itu Jepang menjanjikan kemerdekaan ya. Jepang itu menjajah Indonesia lebih kurang 3 tahun setengah. Jepang itu masuk tahun 1942. Ketika baru masuk, si Jepang ini sudah memberikan atau menjanjikan kemerdekaan. Dari awal Jepang ini emang kasih janji dia. Jepang itu memukul mundur Belanda dalam waktu 3 hari. Masuklah si Jepang yang jajah Indonesia. Dari awal Jepang ini sudah memberikan janji untuk kemerdekaan Indonesia. Ya, tapi baru direalisasikan pada tanggal 1 Maret dengan Jepang membentuk BPUPKI. Ya, apa itu BPUPKI? BPUPKI ini adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang disebut kalau versi bahasa Jepangnya adalah Kyokuritsu Jumbi Chosaka, yang beranggotakan 74 orang. Ya, ini kawan-kawan, di tempat saya di Banda Aceh ini sedang azan ya. Dan kita break 2 menit ya. Break 2 menit. Saya sedang pesan. Pesan kita. Saya lanjutkan di bawah.
Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi berawal dari tanggal 7 September, Jepang menjanjikan kemerdekaan ya. Nah, kenapa tadi menjanjikan kemerdekaan? Karena di sini kawan-kawan pasti pernah ingat tentang bom Hiroshima dan Nagasaki ya. Jadi di sini Jepang sudah kalah ya pada Perang Dunia. Jadi mereka menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia karena mereka tidak lagi memikirkan tentang penjajahan di Indonesia. Oleh karena itu Jepang pada tanggal 1 Maret itu membentuk BPUPKI ya. Apa itu BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Jumbi Josakai, yang beranggotakan 74 orang ya. Jadi kawan-kawan harus tahu BPUPKI ini lembaga apa? Dia itu lembaga yang menyiapkan seluruh persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi ini panitia, kepanitiaan. Nah, kawan-kawan harus tahu, kalau negara itu mau menjadi sebuah negara, maka dia harus mempersiapkan semua hal dan berbagai hal. Apa-apa aja, presidennya udah pasti ya. Maka sebuah negara harus uh, mengetahui ya, presidennya siapa, ideologinya apa, konstitusinya apa, negaranya dari mana ke mana, provinsinya ada berapa. Nah, kebetulan panitia yang membuat dan melaksanakan itu adalah BPUPKI, ya. Nah, BPUPKI. Dan hari ini kita mau fokus di kepanitiaan di bidang Pancasila atau ideologi. Nanti kita akan bahas kepanitiaan BPUPKI di UD, kepanitiaan BPKI di apa namanya, menetapkan provinsi dan sebagainya, itu juga kita bahas. Nah, akhirnya apa? BPUPKI langsung melaksanakan rapat. Ya, kapan rapatnya? 29 Mei sampai 1 Juni. Di sini BPUPKI rapat merumuskan ideologi dasar negara bagi Indonesia. Jadi langsung melaksanakan rapat di sini BPUPKI untuk merumuskan ideologi atau dasar negara Indonesia. Seperti itu. Nah, ketika rapat ini, maka akan kita lihat hasil rapatnya apa, yang mana nanti ini akan menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila. Yang pertama, kita akan melihat pendapatnya Muhammad Yamin. Ya. Di sini yang pertama menyampaikan gagasan adalah Muhammad Yamin. Apa pendapat Muhammad Yamin di sini? Mari kita lihat ya. Di sini Muhammad Yamin ini adalah seorang yang ahli dalam bidang tata negara. Dia menyampaikan bahwa isi Pancasila itu harus ada nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Jadi kelima poin ini harus dimiliki dalam isi Pancasila. Hari kedua yang menyampaikan pendapat itu adalah Supomo. Tapi di sini saya buat ketiga ya. Padahal dia harinya kedua pada tanggal 31 Mei. Supomo menyampaikan tentang persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin,
musyawarah dan keadilan. Dan di hari terakhir ada Soekarno yang menyampaikan pendapatnya, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme, perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, jadi di sini Soekarno menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, karena Soekarno menyampaikan pendapat tentang Pancasila di tanggal 1 Juni, maka tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Ya, jadi nanti kawan-kawan sekalian harus ingat betul tiga pendapat ini. Karena tiga pendapat inilah yang menjadi cikal bakal di lahirnya ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Ini tokoh-tokoh yang menyampaikan pendapat. Seperti itu. Nah, tapi apa? Ketika Pancasila lahir, Pancasila belum memiliki 5 butir. Tapi coba kawan-kawan lihat di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 butir. Ditambah Soekarno 5 butir, ditambah Supomo 5 butir. Jadi butirnya masih 15. Sementara namanya Panca. Panca itu artinya 5. Nggak boleh 15. Ya, maka tidak boleh isinya itu 15. Maka harus 5 saja. Maka dari sinilah Pancasila ingin disederhanakan menjadi 5. 5 saja. Ya. Nah, untuk menyederhanakan Pancasila menjadi 5 sila saja, maka dibentuklah yang namanya Panitia 9. Ingat ya, Panitia 9 ini nanti mereka mengerucutkan isi Pancasila, ya. Tugas mereka adalah menyederhanakan, menyederhanakan isi Pancasila dan membuat pembukaan UUD. Ini tugas dari Panitia 9. Nah, sampai di sini, maka proses perumusan Pancasila diserahkan ke Panitia 9. Ada Soekarno ya, Muhammad Hatta, ada A.A. Maramis ya, ada Adi Kusno dan kawan-kawan. Jadi mereka ngapain? Tugas mereka adalah menyederhanakan isi Pancasila dan membuat pembukaan UUD. Maka dilangsungkanlah rapat sehingga menghasilkan yang namanya preambul. Ya, preambul ini apa yang dihasilkan itu adalah isi Pancasila plus pembukaan UUD. Ya, nah pada pembukaan UUD kita bisa lihat ada isi Pancasila di alinea keempat. Pembukaan UUD itu apa? Pembukaan UUD itu yang setiap hari kita baca dulu saat sekolah ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan sampai seterusnya. Ada 4 alinea di dalam. Dan di alinea keempat lah, ya, di alinea keempat lah ada isi Pancasila atau sering disebut dengan menghasilkan Piagam Jakarta. Apa isi Piagam Jakarta? Inilah dia. Pembukaan undang-undang. Ya, yang dalam pembukaan undang-undang itu di alinea keempat ada isi dari Pancasila. Seperti itu. Dan di alinea keempat ini juga ada isi Pancasila. Jadi di sini Panitia 9 sambil membuat Pancasila juga membuat pembukaan undang-undang. Dan Pancasila ini diletakkan pada kalimat atau alinea keempat Pancasila. Ya. Nah, tapi ada yang berbeda dengan isinya. Ya, isi Piagam Jakarta atau isi Pancasila dalam pembukaan UUD dulu ada yang beda. Dulu sila pertamanya adalah berlandaskan syariat Islam ya. Ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang berlandaskan syariat Islam bagi para pemimpin. Dan ini diprotes oleh salah satu panitia 9 yang bernama A.A. Maramis. Ya. A.A. Maramis ini adalah perwakilan dari daerah timur ya, daerah Papua, Nusa Tenggara, Maluku. Dia memprotes bahwasanya orang-orang di daerah sana, orang-orang timur, itu agamanya adalah non-Muslim. Maka nanti diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi seperti itu. Maka di sini
Pancasila lahir, dan untuk memudahkan pengamalan Pancasila, maka dibentuklah pedoman pengamalan dan penghayatan Pancasila, ya, atau pembelajaran PPKN, dan diteruskan juga nanti ada TAP MPR yang mengharuskan masyarakat itu menghafal atau menerapkan 45 butir Pancasila. Ya, 45 butir inilah yang akan banyak keluar di soal. Gotong royong masuk kemana? Dikasih kasus, ya. Nanti dikasih kasus tentang masyarakat yang saling menolong ketika bencana alam. Kawan-kawan harus bisa analisis, makanya harus hafal 45 butir Pancasila. Selain hafal materi, juga harus menghafal 45 butir tersebut. Seperti itu. Nanti saya kirim di grup, ya. Nah, ini ada fungsi Pancasila berdasarkan FR tahun kemarin. Yang pertama ada paradigma pembangunan, perencanaan pembangunan, ada dasar negara, ya, ada kepribadian bangsa. Dasar negara itu tata negara pemerintahan harus berlandaskan dengan Pancasila. Perencanaan pembangunan juga harus berlandaskan Pancasila. Tidak boleh pembangunan itu bertentangan dengan Pancasila. Ada kepribadian bangsa yang membedakan dengan bangsa lain. Ada perjanjian luhur, nilai kesepakatan atau perundingan. Dan ada falsafah hidup, nilai kehidupan benar atau salah. Ya, seperti itu. Jadi ini harus dipahami fungsi Pancasila dalam aspek kelima hal. Nah, nilai Pancasila ada nilai dasar, ya, nilai yang nggak bisa diubah. Nilai dasar ini apa? Yang lima itu, lima Pancasila itu namanya lima dasar, ya, atau nilai dasar yang tidak bisa diubah. Kalau nilai instrumental itu adalah penjabaran dari nilai dasar yang dijadikan aturan. Contoh, ketuhanan yang Maha Esa itu nilai dasar. Maka ketika diubah menjadi nilai instrumental, maka menjadi pasal 29 tentang agama. Kemanusiaan yang adil dan beradab, itu nilai dasar. Ketika dijadikan nilai instrumental, jadi undang-undang tentang hak asasi manusia. Undang nomor 39 tahun 1999. Ya, jadi nilai Pancasila yang dijadikan aturan, itu namanya nilai instrumental. Habis setelah itu ada nilai praksis, praktek dari nilai instrumen, ya, seperti itu. Nah, nilai instrumental itu nilai Pancasila yang dijadikan aturan. Ada yang bertanya tadi dari Ridoni, ya, nilai Pancasila yang dijadikan aturan. Karena Pancasila itu bukan aturan, Pancasila itu pedoman hidup. Ketika dia dijadikan undang-undang, ketika dia dijadikan aturan, ya, maka itu menjadi nilai instrumen. Ini juga kawan-kawan harus paham, ya, hierarki perundang-undangan. Paling tinggi ada UUD, kedua ada TAP MPR, ketiga ada Perpu, ya. Setelah itu ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi, perda kabupaten kota. Jadi kita bahas ini di bab undang-undang. Oke, kawan-kawan, kita selesaikan dulu untuk sesi 1. Ada yang bertanya sebelum kita lanjut pada pembahasan soal. Jadi kita udah panjang lebar, ya, dari pengertian dari mana Pancasila dari Kerajaan Majapahit dulu, ya. Dari Kerajaan Majapahit ini kebetulan disebutkan dalam kitab itu, Soekarno membaca kitab itu dan memiliki motivasi, ya, untuk menjadikan Pancasila ini juga diterapkan di Indonesia seperti Kerajaan Majapahit. Masih ada proses perumusan Pancasila, gara-gara Jepang tadi yang kalah pada perang, mereka membentuk atau menjanjikan kemerdekaan dan membentuk BPUPKI, Panitia untuk Kemerdekaan. Dan mereka langsung gerak cepat untuk melakukan sidang. Di sidangnya ada 3 orang yang memberikan pendapat, Yamin, Soekarno, Supomo. Cuma karena terlalu banyak silanya di sini ada 15, maka dibentuk panitia 9, kan. Untuk menyederhanakan jadi 5 saja. Dan di sini juga tugas mereka juga membuat pembukaan untuk, ya. Jadi tugas mereka di sini membuat isi Pancasila, menyederhanakan sila menjadi 5 sila saja, plus membuat pembukaan. Lahirlah yang namanya Piagam Jakarta. Di dalam Piagam Jakarta ini adalah ada pembukaan UUD. Dan dalam pembukaan UUD di alinea keempat itu ada Pancasila. Alinea keempat. Itulah Pancasila yang lahir pada masa itu. Tapi sila pertamanya diprotes
oleh si A. Maramis tadi. Kenapa? Karena di sini ada keterangan berlandaskan syariat Islam. Banyak yang tidak setuju anggota panitia si A. Maramis ini tidak setuju. Akhirnya diubah menjadi ketuhanan yang sah. Nah, jadi setelah itu dibuatlah pedoman atau P4, pedoman pengamalan dan pengetahuan Pancasila sebagai penuntun sikap menerapkan isi-isi Pancasila yang terdiri dari 45 butir. Ini saya akan kirim ke grup 45 butir ya, biar kawan-kawan bisa hafal dan baca. Ada fungsi tadi ya, ada nilai, terus di sini ada hierarki. Baik, jika ada yang tidak ada yang bertanya, karena Zoom saya ini bukan Zoom Premium ya, jadi ini mau habis waktunya. Ini Zoom Premium saya sudah habis kebetulan. Saya pikir masih ada ya, ternyata sudah habis limitnya, sudah 9. Jadi link ini saya akhiri dulu pertemuannya ini. Sebentar lagi saya kirim link baru 10 menit lagi, baru kita langsung bahas soal sama-sama. Oke, sekian dulu ya. Nanti jangan lupa 10 menit lagi saya kirim link yang baru, silahkan diklik dan kita langsung bahas soal. Untuk rekamannya jangan takut ya, nanti rekaman ini bisa dinonton dan diupload di Google Drive atau YouTube. Plus soft filenya nanti saya masukkan ke link. Jadi kawan-kawan bisa baca, bisa nonton lagi pembahasan. Ya, saya sudahi dulu. Nanti kita masuk di link kedua untuk pembahasan 10 telepon.